Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Budu dosen yang kami hormati dan juga teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Kami anggota kelompok pertama Mbak Rahmatul Khair, yang kedua Mas Septian Aziz Aksono, dan yang ketiga Mbak Syifa Fidya Kurniawan. Terakhir saya sendiri Tugas Presiden Effendi akan mempresentasikan materi mengenai sejarah peradaban Islam tentang masa Bani atau Daulah Abbasiyah. Saya sendiri sebagai pemateri yang pertama nanti akan menyampaikan latar belakang terbentuknya Daulah Abbasiyah dan juga perkembangan politik Daulah Abbasiyah. Selamat menyimak. Latar belakang terbentuknya Daulah Abbasiyah. Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, yakni salah satu keturunan dari Bani Hashim yang termasuk paman Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Abbas ini salah satu paman Nabi Muhammad, keturunan Bani Hashim. Nah, Bani Hashim itu apa? Bani Hashim adalah salah satu klan di suku Quraisy yang memiliki kedudukan tinggi, salah satu klan yang memiliki peran penting di suku Quraisy. Nah, yang dapat dikatakan sebagai Bani Hashim adalah seluruh keturunan dari seorang Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf sendiri merupakan ayahanda kakek Nabi Muhammad SAW. Latar belakang terbentuknya Bani Hashim yang pertama, posisi Bani Hashim tersingkir setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Sayyidina Ali memerintah. Pada saat pemerintahan Sayyidina Ali atau akhir pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang empat itu, pemerintahan sangat kacau. Jadi posisi Bani Hashim itu mulai tersingkir dari pemerintahan. Lebih parahnya lagi, ke fase berikutnya, Bani Hashim tidak berperan sedikit pun dalam pemerintahan Bani Umayyah. Mengapa demikian? Sebenarnya yang sangat kontra dengan Bani Umayyah adalah Khawarij. Khawarij yang keluar dari Syiah. Khawarij sangat kontra dengan Bani Umayyah. Sedangkan Khawarij ini ia juga termasuk Bani Hashim juga. Nah, ini. Dan kemudian latar belakang tonggak awal akar dari terbentuknya Daulah Abbasiyah itu poin yang keempat ini. Jadi keluarga Bani Hashim merasakan keadilan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat pemerintahan Daulah Umayyah. Pada saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini kan sejahtera rakyatnya. Negara Islam itu merasakan khalifah yang sangat adil. Maka ini dimanfaatkan oleh Bani Hashim asal dari Bani Abbasiyah untuk menyusun kekuatan untuk menggeser Bani Umayyah, untuk menaklukkan Bani Umayyah. Jadi kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang adil, yang bijaksana ini malah digunakan sebagai batu lonjakan, sebagai pedang. Mereka mengumpulkan kekuatan, kayak ayam-ayam, sepertinya damai-damai saja, tapi sebenarnya mereka mengumpulkan kekuatan pada saat itu. Lanjut, di sini kita sebelum ke politik kita bahas asal mula tokoh-tokoh dari Bani Hashim. Jadi awal pemberontakan, motor penggerak kontra dengan Bani Umayyah itu berakar dari seorang yang bernama Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini membentuk sebuah perubahan sikap politik Bani Abbasiyah atau Bani Hashim yang sangat kontra dengan Bani Umayyah. Jadi ingin menggeser akarnya pada tahun 104 Hijriah. Nah, seorang Muhammad bin Ali ini memiliki anak atau memiliki keturunan bernama Abdullah bin Muhammad atau yang kita kenal dengan nama Abu Abbas As-Sofah, di mana Abu Abbas As-Sofah ini merupakan khalifah pertama Bani Abbasiyah. Tokoh-tokohnya sudah jelas, kita langsung saja kepada politik, perkembangan politik pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah ini politiknya
bisa dikatakan hanya ada dua jenis bentuk politik. Bukan bentuk ya, keadaan politiknya itu ada dua sebenarnya. Namun di sini saya kasih periode 1, periode 2, periode 3, periode 4. Ini periode Daulah Abbasiyah, ada 4 periode. Nah, dalam 4 periode ini terdapat 2 bentuk pemerintahan, 2 wujud pemerintahan. Yang satu bagus, yang satu jelek. Nah, pada periode yang pertama ini bagus karena awal. Periode pertama semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah 132 Hijriah, khalifahnya Abu Abbas As-Sofah, sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasik 232 Hijriah. Pada saat itu pemerintahnya bagus, kekuasaan dipegang penuh oleh khalifah. Kota Baghdad sebagai ibu kota negara dan pusat politik. Yang ketiga, ilmu pengetahuan itu sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi. Yang keempat, kebebasan berpikir diakui sepenuhnya. Yang terakhir, menteri turunan Persia berperan penting dalam pemerintahan. Ini sinerginya sangat kuat sekali pemerintahnya di sini pada periode yang pertama. Nah, sedangkan mulai dari periode yang kedua, kapan itu? Ketika Khalifah Al-Mutawakkil 232 Hijriah sampai berdirinya Daulah Buwayhi di Baghdad. Ini kekuatan khalifah melemah, entah karena sumber daya khalifahnya kurang atau bagaimana. Yang jelas, mulai pada periode kedua ini khalifah seperti memiliki kekuatan yang kurang, kalah dengan kekuasaan yang lain. Entah itu kekuasaan individu yang memiliki kekayaan lebih, entah itu kekuasaan individu yang memiliki intelijen yang lebih. Di sini dikatakan ada wazir, ada panglima, ada sultan yang berkuasa lebih daripada khalifah. Mulai dari periode kedua ini hingga runtuh. Nah, saya tidak akan membahas periode-periode ini karena ada mbak-mbak dan mas-masnya nanti yang akan membahas periode-periode ini sendiri. Saya cuma membahas tentang perkembangan politik. Sebenarnya tidak bisa dikatakan berkembang ya, karena dari periode 1 ke periode 2, 3, 4 ini malah menurun. Jadi tidak bisa dikatakan berkembang. Namun keadaan politiknya saya bisa dikatakan menurun. Sedangkan cara pergantian kekuasaannya secara keturunan, dari raja turun ke anaknya, seperti itu, monarki. Nah, referensi saya kalau teman-teman mau baca-baca atau lebih mendalami lagi, dibaca sendiri ini di Electronic Book, ada History of Islamic Civilization. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiawan Adi Saksono dari kelas IPSB. Akan melanjutkan materi poin ke C atau ketiga, yaitu perkembangan kebudayaan dan ilmu rasional Bani Abbasiyah. Jadi pada poin C ini dibagi menjadi 3, yaitu tentang bidang kebudayaan, bidang sosial dan kemasyarakatan, dan juga bidang ekonomi. Nah, dalam kebudayaan itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama tentang arsitektur. Jadi arsitektur Bani Abbasiyah itu menyukai arsitektur ya, terutama untuk keperluan membangun sebuah gedung, misalnya masjid, istana, madrasah, perkantoran, dan sebagainya. Mereka tidak segan-segan mendatangkan arsitek dari luar Abbasiyah. Perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah juga tercermin pada beberapa peninggalan seperti gedung, masjid, dan sebagainya. Ada beberapa masjid yang termasuk peninggalan dari Bani Abbasiyah. Yang pertama Masjid Jami Al-Mansur, Raya Ar-Rasyid, Jami Al-Khorsh Al-Khalifah, Qati'ah Ja'far, Kufah, Raya Samara, Agung Isfahah, Talkatan Baba, Alaluddin Kaikobat. Nah, itu beberapa masjid yang merupakan peninggalan dari Bani Abbasiyah. Masuk ke poin selanjutnya tentang seni tata kota. Jadi istana emas yang berada di tengah kota Baghdad yang melambangkan kemegahan dan keindahan kota Baghdad. Seni bangunan berkembang juga
membuat kota Baghdad menjadi kota metropolitan yang megah dan indah. Keindahannya mengagumkan dunia sehingga menjuluki Alful Lailah wal Laili, 1001 malam, dan juga jadi bangun kota satelit sebagai penyangga kota Baghdad. Jadi pada seni tata kota itu dapat kita lihat dari istana emas yang dibangun di kota Baghdad ya. Kemudian dari seni bangunan tersendiri juga memiliki ada sangkut pautnya dengan arsitektur tadi, semacam arsitektur yang ukir-ukiran yang termasuk Islami dan seperti itu. Selanjutnya pada seni sastra. Jadi pada seni sastra itu Bani Abbasiyah mengalami kemajuan. Kota Baghdad lagi dikenal sebagai pusat sastrawan dan penyair. Di antaranya ada beberapa penyair yang terkenal di sana, yaitu Abu Atayyah, Abu Nawas, Abu Tamam, Al-Buhturi, Al-Mutanabi. Nah, itu beberapa beberapa penyair atau sastrawan yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah. Masuk pada poin terakhir, yaitu seni suara dan seni musik. Jadi selain arsitektur, seni tata kota maupun seni sastra, Bani Abbasiyah itu kebudayaan seni suara atau seni musiknya itu juga maju ya. Seni suara dan musik itu juga mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa itu. Pada umumnya Khalifah Abbasiyah menyukai musik dan lagu yang diciptakan oleh para tokoh terkenal seperti Al-Farabi, Azuman Az-Zalah. Nah, itu ada beberapa Khalifah Hakam II yang pernah menciptakan alat musik tiup yang diberi nama buk. Nah, itu beberapa salah satu alat musik yang tercipta pada masa Bani Abbasiyah. Masuk ke poin kedua tentang bidang sosial dan kemasyarakatan. Selama masa pemerintahan dinasti Abbasiyah telah mengalami banyak perkembangan dan kemajuan maupun di bidang sosial kemasyarakatan, termasuk juga di sosial budaya. Kemajuan di bidang sosial masyarakat yang terjadi antara lain munculnya berbagai kelompok dalam masyarakat yang semakin terheterogen, baik suku, bangsa, etnis, agama, dan berbagai unsur warga negara. Adanya kemunculan kelompok masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah terbagi beberapa kelas. Itu ada 3 ya teman-teman semua. Yang pertama tentang kaum muslim Arab, yang kedua kaum muslim non-Arab atau Mawali, yang ketiga tentang kaum Zimmi. Untuk materi selanjutnya tentang bidang ekonomi. Jadi pada bidang ekonomi ini dibagi menjadi 3 bagian tentang sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor perindustrian. Nah, dari sektor pertanian sendiri telah dibangun banyak bendungan dan kanal-kanal irigasi dan terusan. Contohnya pada masa Harun ar-Rasyid, istri Khalifah Zubaidah membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke pemukiman penduduk. Pada masa Zubaidah, istri Khalifah dan Harun ar-Rasyid tadi itu membangun beberapa perairan ya untuk sektor pertanian supaya lebih maju ya, seperti itu. Masuk ke sektor perdagangan. Perekonomian warga Abbasiyah umumnya meningkat mulai pada zaman pemerintahan Al-Mahdi dengan peningkatan sektor pertanian dan hasil tambang dan hubungan luar negeri antara Daulah Abbasiyah dan kerajaan-kerajaan lain. Nah, dari silaturahmi atau hubungan dengan negara lain itulah sektor perdagangan lebih cepat maju dan lebih cepat berkembang pada masa zaman Bani Abbasiyah. Poin C tentang sektor perindustrian. Jadi, banyak kota-kota yang dibangun sebagai pusat industri.
Basrah sebagai pusat industri gelas dan sabun, Kufah sebagai industri tekstil, Kazakhstan industri sutra, Damaskus industri pakaian jadi dan sutra bersulam. Lalu ada Syam sebagai pusat industri keramik dan gelas berukir. Untuk poin selanjutnya, poin E akan dilanjutkan oleh Mbak Rohmatul Khoir atau Mas Teguh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva binti Karyawan dari kelas Tadris IPSB akan melanjutkan presentasi dari pemakalah sebelumnya. Poin yang akan saya jelaskan adalah faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Yang pertama, faktor-faktornya ini ada dua ya teman-teman, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini faktor dari dalam. Faktor dari dalam ini ada dua teman-teman, yaitu letak. Yang pertama ada letak strategis, yang kedua ada darul hikmah. Yang pertama letak strategis ini letak kota Baghdad yang strategis tidak hanya menjadikan Baghdad sebagai ibu kota negara saja, melainkan sebagai pusat perdagangan, pusat kajian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, zaman ini dinamakan sebagai era keemasan bagi umat Islam, di mana pada zaman ini kedaulatan kaum muslim telah sampai pada puncaknya, kekayaan negara berlimpah, kekuasaan Islam bertambah besar, serta luas yang membentang ke penjuru dunia. Ya, ingat ya teman-teman bahwa faktor internal yang pertama adalah letak kota Baghdad yang strategis. Karena tidak hanya menjadikan Baghdad sebagai ibu kota negara saja, melainkan sebagai pusat perdagangan, pusat kajian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua ada Darul Hikmah. Darul Hikmah ini apa sih teman-teman? Jadi gini, kemajuan Islam zaman Abbasiyah ini banyak dirintis oleh Khalifah Ma'mun tahun 813 sampai 833 Hijriah dengan mendirikan pusat kerajaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nama Darul Hikmah. Jadi Darul Hikmah itu adalah pusat kerajaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Darul Hikmah ini di samping pusat kerajinan juga sebagai pusat perpustakaan dan kantor penerjemahan. Penerjemahan apa saja, yaitu penerjemahan ilmu-ilmu non-Arab ke dalam bahasa Arab seperti filsafat Yunani, ilmu-ilmu barat, filsafat Yunani dan ilmu-ilmu barat. Darul Hikmah membuat sekitar 1 juta buku ilmu pengetahuan. Sangat bagus sekali ya tempatnya teman-teman, kita bisa membayangkannya. Yang kedua ada faktor eksternal teman-teman. Yang pertama faktor ini adalah faktor pengembangan tradisi. Maksudnya bagaimana? Jadi tradisi keilmuan telah berkembang lebih dahulu di wilayah Persia, sehingga umat Islam tinggal mengembangkan dan menambah keunggulannya. Seperti munculnya penerjemahan tadi, itu merupakan tradisi yang telah dikembangkan. Yang kedua, terjadinya gerakan transliterasi atau penerjemahan oleh umat Islam kitab-kitab non-Arab ke dalam bahasa Arab. Karena dengan ini ilmu-ilmu dari luar bisa dipahami dan diserap oleh umat Islam secara menyeluruh. Kemudian hal lain yang memengaruhi adalah umat Islam pada saat itu tidak hanya mempelajari agama Islam saja, melainkan pelajari juga ilmu teknologi seperti ilmu kimia, astronomi, botani, dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Berbicara mengenai faktor-faktor peradaban Islam, faktor-faktor tadi kan ada internal dan eksternal. Lalu pusatnya peradaban yang memiliki faktor-faktor tadi di mana sih teman-teman pusatnya? Jadi pusatnya peradaban masa Bani Abbasiyah ini ada di Baghdad, Samarra, Kark, Anhar atau Hashimiyah, Bukhara, dan Samarkand. Untuk lebih jelasnya, mind map faktor perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang terdiri dari internal dan eksternal bisa dilihat pada gambar ini ya teman-teman.
Gambar ini merupakan gambar mind mapping yang saya ringkas, yaitu mengenai kemajuan ilmu. Ini saya ringkas menjadi 2 ya teman-teman, yaitu ilmu agama dan filsafat sains dan teknologi. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan itu seperti apa ya di sana pada masa Bani Abbasiyah? Yang pertama ada ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama ini yang pertama ada tafsir ya teman-teman. Ilmu tafsir dalam masa ini berkembang pesat karena ilmu ini sangat dibutuhkan terutama oleh orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam. Mereka butuh tentang makna dan penafsiran Al-Quran. Hal ini yang menyebabkan beberapa aliran muncul dalam ilmu tafsir. Penafsiran Al-Quran pun berkembang tidak hanya dengan penafsiran makna, tetapi penafsiran bil al-mansur dan bil al-ra'yi. Seperti materi kita teman-teman ya, semester sebelum-sebelumnya kan sudah ada ya. Dalam hal ini boleh dikatakan bahwa pemerintah Abbasiyah yang pertama menyusun tafsir dan memisahkan antara tafsir dengan hadis. Sebelum itu, para kaum muslimin menafsirkan Quran melalui hadis-hadis Nabi, keterangan para sahabat, tabi'in. Di antara karya besar tafsir adalah Al-Fara, yang merupakan karya tafsir pertama dengan disesuaikan dengan sistemik Al-Quran. Kemudian muncul At-Tabari yang menghimpun kumpulan-kumpulan tafsir dari tokoh sebelumnya. Kemudian muncul golongan ulama yang menafsirkan Al-Quran secara rasional seperti tafsir Al-Jahiz. 2 ada ilmu hadis teman-teman. Pada zaman ini kajian hadis sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran berkembang dengan cara menelusuri keontetikan. Keontetikan itu adalah kesohihan hadis. Hal ini yang mengilhami terbentuknya ilmu-ilmu jarhi wa ta'di dan ilmu mustahalul hadis. Beranjak dari ilmu mustahalul hadis dan ilmu jarhi wa ta'di, ini para ulama hadis berhasil mengkodifikasikan hadis ke dalam kitab secara teratur dan sistemik. Pada zaman sebelumnya, belum ada pembukuan hadis secara formal seperti Al-Quran. Oleh karena itu, sejarawan menganggap masa pembukuan hadis secara sistemik dimulai pada zaman Daulah Abbasiyah ini. Penggolongan hadis dari aspek periwayatannya, yaitu sanad, matan, yang akhirnya bisa diketahui apakah hadis itu sahih, hasan, doif, juga terjadi pada masa Abbasiyah. Di antara kitab-kitab hadis yang disusun pada waktu itu ialah kitab hadis Kutubus Sittah, yaitu kitab hadis yang disusun oleh 6 ulama hadis, yaitu ada Imam Muslim, ada Imam Bukhari, ada Imam Turmuzi, Imam Majah, Imam Nasai, dan Abu Daud. Yang ketiga, adanya ilmu kalam. Pada zaman Al-Ma'mun dan Harun ar-Rasyid, ilmu kalam mendapat tempat yang luas, bahkan ilmu kalam atau yang disebut dengan ilmu teologi sangat mempengaruhi keadaan pemerintahan saat itu. Seperti aliran Mu'tazilah dijadikan aliran resmi pemerintahan Bani Abbas. Peran ilmu kalam pada saat itu sangat besar untuk membela Islam dari paham-paham Yahudi dan Nasrani. Dalam ilmu kalam, para teolog terfokus pada bidang akidah sebagai objek bahasan yang meliputi keesaan Tuhan, sifat-sifat, perbuatan Tuhan, dan lain-lain. Jadi ilmu kalam atau teologi pada zaman Abbasiyah ini tidak semata mengembangkan pemikiran agama, tetapi juga mengembangkan pemikiran sosial, politik, dan mengembangkan pemikiran umat menjadi tidak statis atau yang dinamakan menjadi dinamis. Baik bidang agama maupun bidang kemasyarakatan yang akhirnya berguna bagi perkembangan dan kemajuan negara. Di antara ulama ilmu kalam yang terkenal ialah Abu Huzail al-Alaf, An-Nazam, terus An-Nazam, ada Bisri ibnu Mu'tamir, ada Abu Ishaq Ibrahim. Mereka dari Mu'tazilah, sedangkan yang mewakili kelompok salaf adalah Amru bin Ubaid. Poin yang D yaitu ilmu fikih, teman-teman. Kemajuan ilmu fikih. Pada masa ini ada 2 cara dalam mengambil hukum fikih yang kemudian menjadi aliran tersendiri, yaitu Ahl al-Hadis, yaitu aliran yang berpegang teguh pada nas-nas Al-Quran dan hadis, karena mereka menghendaki hukum yang asli dari Rasulullah dan mereka menolak hukum menurut akal. Pemuka aliran ini adalah Imam Malik,
Imam Syafi'i dan pengikut Sufyan as-Tsauri. Yang kedua ada Ahl al-Ra'yi, yaitu aliran yang menggunakan akal pikiran dalam mengistimbatkan hukum di samping memakai Al-Quran dan hadis. Aliran ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah dan fuqaha Irak. Dari sini kita bisa melihat bahwa pemikiran umat Islam atau fuqaha pada saat itu sangat maju sekali. Dengan bukti lahirnya ulama terkenal dan kitab-kitab termasyhur seperti yang kita lihat sekarang ini. Di antaranya adalah Al-Muwatta, Al-Kharaj, dan Al-Mustasfa. Poin selanjutnya yaitu ilmu tasawuf. Perkembangan ilmu ini dimulai dari perkumpulan-perkumpulan tak resmi dan diskusi keagamaan atau yang dinamakan dengan halaqah, dan latihan spiritual dengan membaca zikir berulang-ulang. Hal ini berlangsung di mana-mana, khususnya di masjid. Kemudian ini menjadi konsep-konsep spiritual yang diberi tasawuf yang berkembang sampai abad 9 Hijriah. Mengenai kemajuan ilmu-ilmu agama pada zaman Abbasiyah, kita harus mengakui betapa besar sumbangan ilmu agama pada saat itu terhadap kehidupan keberagaman sampai saat ini. Di antara yang berpengaruh adalah ilmu lughah atau ilmu bahasa, yang meliputi ilmu nahwu, shorof, bayan, ma'ani, arud, kamus, insa, yang dalam masa ini akan sangat berguna khususnya dalam menerjemah bahasa asing dan karya-karya sastra. Kita sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Ada bahasan ada nahwu, ada shorof, itu kita sudah tidak asing ya, karena kita sudah mempelajarinya pada semester pertama dalam bahasa Arab secara tidak langsung. Ilmu agama ada ilmu filsafat, sains, dan teknologi. Ini saya jadikan menjadi satu ya teman-teman. Yang pertama ada filsafat. Filsafat berkembang pesat pada Daulah Abbasiyah, terutama pada masa Al-Ma'mun dan Harun ar-Rasyid. Karena pada saat itu kitab-kitab filsafat khususnya Yunani sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang perlu digarisbawahi adalah para ilmuwan muslim tiada mengambil filsafat Yunani secara keseluruhan, tetapi mengadakan perubahan dengan disesuaikan ke dalam ajaran Islam sehingga menjadi filsafat Islam. Jadi tidak hanya mengambil semua keseluruhan dalam berfilsafat, tetapi hanya mengambil perubahan yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dari sini bisa dianalisa bahwa pengambilan filsafat Yunani dari menerjemah hanya dijadikan perbandingan dari rujukan para filsuf Islam untuk menciptakan filsafat yang bernafas Islam. Tetapi ada sebagian yang mengambil dan dirubah sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Sedangkan tokoh-tokoh dalam bidang filsafat ini ada Abu Yusuf bin Ishaq al-Kindi, dikenal sebagai filsuf Arab, memperkenalkan filsafat Yunani di kalangan kaum muslimin. Ajarannya tentang filsafat yang bernama antara agama dan filsafat sama-sama menghendaki kebenaran. Agama menempuhnya lewat syariat, sedangkan filsafat menempuhnya dengan pembuktian rasio. Ini kata siapa tadi? Abu Yusuf bin Ishaq al-Kindi atau sering kita dengar dengan nama Al-Kindi. Yang kedua ada Ibnu Sina atau dikenal dengan Avicenna. Lahir tahun 980 Masehi di Bukhara. Dalam ilmu filsafat beliau banyak mengarang buku, di antaranya As-Shifa. Nama saya sendiri teman-teman. As-Shifa, saya sangat bangga. As-Shifa, terus ada Al-Isyara. Terus ada lagi Ti'su Rosail fil Hikmah, yang sebagian besar memuat hubungan agama dengan filsafat. Ada sains dan teknologi. Yang pertama ada ilmu kedokteran teman-teman. Dalam bidang sains dan teknologi, orang-orang Arab masih kalah dengan orang Yunani. Sains dan filsafat terbentuk atas rangsangan buku terjemahan dari orang Yunani. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan atau sains ditandai dengan berdirinya universitas-universitas Islam di Irak dan Baghdad. Baru setelah itu banyak penemuan-penemuan penting tentang sains dan teknologi.
Ilmu kedokteran tumbuh dan berkembang pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu waktu abad 9 Masehi. Hal ini ditandai dengan berdirinya rumah sakit yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid, dan selanjutnya berkembang menjadi 34 rumah sakit Islam. Dalam ilmu kedokteran, ulama yang terkenal dengan zaman ini yaitu Ar-Razi dan Ibnu Sina. Ar-Razi dikenal sebagai ahli kedokteran Islam yang cakap dan ahli kimia terbesar abad pertengahan. Beliau juga dikenal sebagai penemu benang fontanel yang berguna untuk menjahit luka akibat pembedahan dan sebagainya. Dan Ar-Razi, kegemilangan ilmu kedokteran diteruskan oleh Ibnu Sina. Kitabnya yang terkenal adalah As-Sifa yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. As-Sifa atau Canon of Medicine yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin Inggris. Buku ini mendominasi pengajaran di universitas di Eropa paling tidak sampai abad ke-15. Kemudian muncul ulama ahli bedah yang bernama Abu Qasim Az-Zahrawi yang dalam bahasa Latin disebut Abul Qasis. Jadi kemajuan kedokteran pada Daulah Abbasiyah ini yang mengilhami kemajuan ilmu kedokteran barat sekarang ini. Bahkan kitab-kitab Ibnu Sina sampai sekarang masih dikaji di universitas Eropa, di Eropa sana. Yang kedua ada ilmu kimia. Dalam bidang ilmu kimia, ilmuwan yang terkenal adalah Jabir ibnu Hayyam yang diberi gelar Bapak Ilmu Kimia Arab. Jadi Bapak Ilmu Kimia Arab itu adalah Jabir ibnu Hayyam. Dia banyak menggunakan teori uap, dia banyak mengemukakan teori uap, pelelehan, sublimasi, dan lain-lain. Dalam teorinya, Jabir bin Hayyan mengatakan bahwa logam seperti timah putih atau hitam, besi dan tembaga bisa dirubah menjadi emas atau perak dengan menggunakan zat rahasia. Hingga pada sampai akhir hayatnya, beliau masih melakukan eksperimen tentang hal ini. Jabir bin Hayyan merupakan perintis eksperimen pertama dalam dunia Islam. Kemudian muncullah teori baru seperti teori penyulingan, teori penguapan, teori pelelehan. Sangat berjasa sekali ya teman-teman. Jika tidak ada teori penyulingan, kita pasti tidak bisa meminum minuman dari hasil suling ya. Penemu teori baru oleh Jabir bin Hayyan dan para ilmuwan pada Daulah Abbasiyah ini, kemakmuran dan kesejahteraan semakin bertambah baik. Hasil-hasil eksperimen diterapkan pada kehidupan masyarakat. Dan adanya ilmu astronomi. Ilmu astronomi pada mulanya dipakai untuk menentukan arah kiblat. Kemudian pada perkembangannya, ilmu ini dipakai para pedagang, para pelaut, dan para tentara untuk menyebarkan agama di luar negeri. Ulama yang ahli dalam ilmu astronomi adalah Al-Khwarizmi. Beliau banyak membuat tabel-tabel tentang letak negara, peta dunia, penetapan bujur-bujur panjang semua tempat di muka bumi ini sekaligus, mengukur jarak antara negara satu dengan negara yang lainnya. Teori ini dikumpulkan kemudian disebarkan di masyarakat. Dengan ditemukannya ilmu astronomi, umat Islam bisa menjual hasil pertaniannya dan kerajinannya ke negeri Tiongkok, Zanzibar, sekaligus mendatangkan hasil karya dari negara lain untuk dijual di negeri Islam. Pemerintahan Abbasiyah semakin kaya karena setiap hasil perdagangan atau ekspor-impor dikenakan pajak untuk negara. Kemauan oleh negara disalurkan pada rakyat yang miskin. Ada ilmu matematika. Dalam ilmu ini orang Arab atau orang Islam di Arab memberikan sumbangan yang besar sekali bagi peradaban manusia dengan menemukan angka Arab. Seperti yang kita pakai sampai sekarang, angka 1 sampai 9 seperti itu, tapi dalam bahasa Arab. Orang-orang Islam di bawah pimpinan Ibnu Haytham dan Al-Khwarizmi membuat teori matematika. Di antaranya adalah teori aljabar, cara menghitung akar, kuadrat, dan desimal. Pada perkembangan selanjutnya, Ibnu Haytham berhasil menemukan ilmu untuk mengukur sudut yang diberi nama trigonometri.
Selanjutnya masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu adalah faktor penyebab kemunduran atau kehancuran dinasti Abbasiyah. Ada dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu yang pertama adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, di mana ini terjadi antara orang-orang Bani Abbasiyah, orang-orang Arab, dan orang-orang Persia Turki. Yang kedua itu adalah munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, di mana ini disebabkan oleh banyaknya perebutan kekuasaan, kekacauan tersebut, maka banyak negara-negara kecil yang memerdekakan diri. Yang pertama itu adalah kebangsaan Persia, ada kebangsaan Turki, kebangsaan Kurdi, kebangsaan Arab, dan orang-orang yang mengaku sebagai khalifah. Yang ketiga itu adalah kemerosotan ekonomi. Jadi, karena adanya perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, lalu banyak dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, pendapatan suatu negara itu semakin menurun dan pengeluaran semakin meningkat. Selain itu, dinasti-dinasti yang telah memerdekakan diri itu tidak mau lagi membayar pajak atau membayar upeti kepada negara. Faktor internal yang terakhir itu adalah munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan, di mana pada akhir dinasti Abbasiyah, ke pemerintahan dinasti Abbasiyah ini terdapat gerakan, yaitu gerakan Zindik, di mana Khalifah Al-Mansur berusaha keras untuk memberantasnya. Setelah Khalifah Al-Mansur meninggal, digantikan oleh Al-Mahdi, anaknya, di mana Al-Mahdi ini lebih berusaha keras untuk memberantas gerakan Zindik, juga memerangi Khawarij, di mana Khawarij ini mendirikan negara lain. Selain itu, Al-Mahdi juga memberantas bid'ah. Selanjutnya itu adalah faktor eksternal. Terdapat dua faktor. Yang pertama itu adalah perang salib. Yang kedua, serangan dari Mongolia terhadap pasukan Islam. Perang salib ini terjadi atau dilatar belakangi oleh kekalahan pasukan Romawi dengan pasukan Muslim, di mana pada perang atau kekalahan tersebut menimbulkan kebencian dan benih-benih permusuhan dari bangsa Romawi. Sehingga pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melaksanakan perang suci yang dikenal dengan perang salib. Perang salib ini berlangsung selama beberapa periode. Yang kedua itu adalah serangan dari Mongolia terhadap pasukan Islam. Ya, serangan dari Mongolia terhadap pasukan Islam ini merupakan awal mula penghancuran Baghdad dan negeri Islam, di mana orang-orang Mongolia yang bermunculan ini mampu atau berhasil menguasai negeri Asia Tengah, Khorasan dan Persia, serta Asia Kecil. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari materi ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.